yang seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permen PAN RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus. Kemendikbudristek telah mengumumkan jadwal lengkap pelaksanaan tes kompetensi PPPK Guru tahap kedua. Jadwal tersebut tertuang dalam pengumuman Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril bernomor 6184 BGT 0100/2021 tanggal 28 Oktober tahun 2021. Dalam surat tersebut disebutkan pengumuman dan pemilihan formasi PPPK tahap 2 akan dilaksanakan 1–4 November tahun 2021. Berikut jadwal lengkap pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru tahap 2. 1. Pengumuman hasil Sanggah 1, tanggal 29 Oktober tahun 2021. 2. Pengumuman dan pemilihan formasi 2, 1 sampai tanggal 4 November. 3. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru tahap 2, tanggal 8 November. 4. Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru, 8 sampai tanggal 9 November. Lima. Pelaksanaan seleksi kompetensi 2, 10 sampai tanggal 13 November. 6. Pengumuman hasil seleksi kompetensi 2, tanggal 18 November. 7. Masa Sanggah 2, masa pengajuan Sanggah, 19 sampai tanggal 21 November. 8. Jawab Sanggah 2 tanggapan Sanggah, 21 sampai tanggal 27 November. Berikut penjelasan lengkap Sekretaris Dirjen GTK, Nunuk Suryani, terkait pelaksanaan tes kompetensi tahap 2 PPPK Guru. Mekanisme ujian untuk ujian tahap 2 dan 3 itu tidak berubah sebagaimana yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021 Mbak. Di situ sudah ada disebutkan dalam pasal-pasalnya, jadi berubah sama sekali Permen PAN sehingga ujian mekanisme ujian kedua dan ketiga itu sama yang tertuang dalam pasal-pasal dalam Permen PAN itu, tidak dari mekanisme yang tertuang dalam Permen PAN. Jadi dimulai dari mendaftar seleksi kembali bagi yang sudah lulus ataupun lulus ambang batas tapi belum mendapatkan informasi, itu bisa mengikuti mendaftar lagi di SSC ASN BKN, lalu memilih formasi lagi. Jika yang dipilih itu mapel yang sama dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian 1 yang sudah melebihi ambang batas itu masih ujian yang kedua itu nilainya bisa digunakan, bisa dengan catatan jenjang yang dipilih sama, kemudian mata pelajaran yang dipilih sama, tetapi tetap harus mendaftar lagi dan mendaftar lagi untuk sebagai bukti bahwa kita adalah peserta ujian kedua. Setelah itu baru nanti akan mendapatkan lokasi ujian dan mendapatkan jadwal ujian. Seperti itu. Jadi prosesnya sama persis dengan yang ujian 1 dan itu masih ada di dalam Permen PAN RB 28, Mbak. Untuk yang seleksi tahap 2 yang kita lakukan ya sebenarnya masih yang bisa kita lakukan terkait dengan pelaksanaan itu selalu mengacu pada Permen PAN RB nomor 21 ya Mbak ya. Namun kami juga menghimbau untuk bagi yang sudah lulus, yang belum lulus, yang akan ikut ujian tahap 2 dan tahap 3 itu terus belajar, meningkatkan diri. Ada guru belajar berbagi di situ, seleksi ASN P3K, tentu
yang sering masuk ke kami itu kan kok nggak sama. Sebenarnya itu adalah konsepnya. Jadi pengembangannya itu kepada guru-guru silahkan mengembangkannya. Jadi tidak ada yang namanya bocoran soal. Kalau misalnya mau sama persis itu namanya kan bocor ya. Tetapi kita memberikan guidance-nya yang ada di dalam laman itu, pengembangan konsep-konsep besarnya, pengembangannya ada kepada Bapak Ibu guru sendiri. Jadi tetap mempersiapkan diri dengan belajar sebaik-baiknya. Kan sudah tahu ya pola soalnya seperti apa di ujian 1. Nah, kira-kira seperti itu juga yang akan teman-teman guru dapatkan di ujian kedua. Sedangkan afirmasi atau penyesuaian NAB itu sudah selesai di tahap 1, dan itu yang akan kita lakukan juga agar bisa menjaring lebih banyak lagi peserta yang lulus di tahap berikutnya. Seperti itu. Di ujian tahap 2 nanti, untuk ujian tahap 2 itu sudah terbuka berkompetisi seluruhnya, baik dari guru swasta, guru non induk, dan juga untuk lulusan PPG, individu yang mempunyai sertifikat guru dan belum mengajar. Kemudian, namun ada perbedaan dengan seleksi ketiga. Seleksi kedua ini boleh memilih sekolah lain, bukan di sekolahnya sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi formasinya sudah berkompetisi dengan seluruhnya. Jadi kita melihat nilai tertinggi sebagaimana yang ada di dalam Permen PAN. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah diseleksi saat ini. Dan tentu agar bisa lulus seleksi jangan berharap banyak atau jangan berharap dari hal yang tidak mungkin seperti mengikuti bimbel yang berbayar, itu tidak ada. Yang bisa menolong Bapak Ibu itu adalah diri Bapak Ibu sendiri dengan mempersiapkan semaksimal mungkin dan berdoa bahwa masih ada kira-kira 300-an ribu lebih formasi, ya 320-an ribuan formasi yang tersedia di ujian 2 dan ujian 3. Ya jangan, kalau sekarang saya baca itu banyak mengeluh, lupakan dulu ya, bersiap-siap. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang.